saya juga merasa tersakiti terhadap temuan saya sendiri. Karena saya harus jujur menyatakan bahwa temuan saya itu bahkan dicecah, dihina, dan dilabel sebagai pengkhianat. Tapi penelitian adalah penelitian. Yang bisa menguji penelitian adalah hasil penelitiannya. Baik orangnya atau orang lain. Sudah saya sampaikan itu kepada penyidik. Sekitar seminggu yang lalu saya ceritakan kepada penyidik dan kepada direktur kriminal Maaf ya. Artinya menegaskan bahwa terkait dari hasil penelitian itu mengaku bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bentar ya. mundur. Bapak Jawaban itu kan jawaban yang harusnya dijawab dengan metodologi, bukan secara narasi bahwa itu palsu, itu asli. Secara metodologi itu harus dijawab dan itu harus objektif. Artinya dari Bang Rismon sendiri seperti apa? Ya itu temuan saya, baru saya tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada direktur screening. Bukan karena ketakutan. Tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada. Haruslah konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau kepada? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper. Yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Ini rencana mau ditarik apa gimana untuk buku ini? Bukan ditarik, metodologinya. Itu adalah metodologi yang umum, yang default dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu ada pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti oleh Dian Sanditama, maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel biometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya perputaran, maupun pencahayaan. Itulah bagian dari temuan saya yang baru terkait. Kalian pasti tanya, Bang, bagaimana